Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Raudloh Rida, tentunya dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan arahan resmi mengenai efisiensi anggaran. Kebijakan ini didasarkan pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD daerah tahun 2025. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran negara dikelola dengan lebih efektif dan berorientasi pada hasil yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Namun pemirsa, kita juga tahu bahwa efisiensi anggaran ini menuai beragam respon. Karena disinyalir bukan hanya berdampak pada penghematan, namun ini juga bisa mengarah pada kerugian. Lalu sebenarnya efisiensi anggaran Republik Indonesia adalah sebuah tindakan penghematan atau justru pengorbanan? Saat ini telah hadir bersama kita melalui ruang virtual Zoom narasumber Bapak Dr. Ahmad Sururi MSI yang merupakan pengamat kebijakan publik. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Rida. Apa kabar Pak? Selamat pagi. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, Mbak. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Kita akan ngobrol soal efisiensi anggaran nih Pak, yang masih ramai sampai saat ini. Ya. Nah, ini langsung aja nih Pak, selaku pengamat kebijakan publik, saya ingin mendengar terlebih dahulu pendapat Bapak terkait dengan efisiensi anggaran yang sampai saat ini nih ya, ini beritanya terus saja bergulir. Seperti apa Pak? Baik Mbak, terima kasih sudah diundang di acara bincang hari ini. Pada hari ini efisiensi anggaran ini saya lihat dari judulnya saja sudah menarik Mbak ya. Judulnya Sultan TV ini efisiensi apa? Penghematan atau pengorbanan ya. Betul. Justru saya ingin menambahkan ya efisiensi atau pengorbanan atau penghamburan ya. Atau pemborosan gitu Mbak ya. Jadi memang dalam berbagai versi ini bisa dikatakan ya sebuah efisiensi, tapi di sisi lain juga ada memang sebuah pengorbanan ya. Efisiensi dalam arti tadi seperti disampaikan ada regulasi di Impres ya nomor 1 2025 tentang efisiensi belanja. Ya ini merupakan salah satu regulasi yang mungkin cukup kontroversial ya, dalam arti cukup menyentak publik ya. Kementerian, OPD, pemerintah daerah, sehingga mereka sekarang sedang sibuk-sibuknya nih kan untuk merekonstruksi anggarannya yang bagaimana yang tahun 2025 ini. Nah di sana juga memang pengorbanan, artinya memang ada pos-pos yang mesti dipangkas ya, yang mesti diefisienkan untuk memenuhi keinginan regulasi ini Mbak. Jadi memang tadi seperti Mbak sampaikan, betul banyak pro kontra di publik ya, banyak juga menimbulkan dampak yang memang tidak kecil Mbak ya. Bahkan ada beberapa pihak yang sampai saat ini mungkin masih terus mencoba untuk melihat apakah sudah tepat kebijakan efisiensi ini gitu, Mbak. Baik, jadi memang ini kalau kita lihat bukan hanya penghematan, namun ternyata ada hal-hal lain nih Pak ya yang timbul. Bukan hanya pemborosan tadi, tapi justru pengorbanan, bahkan ada pengangguran. Nah ini bicara tentang efisiensi nih Pak, kita juga lihat bahwa di beberapa instansi pemerintah ini saat ini sudah mengepres gitu ya anggaran belanjanya dalam melaksanakan program-program yang ada. Nah ini Pak, kalau kita lihat ya sebenarnya kan maksud tujuannya adalah berhemat. Namun di sisi lain gitu kan, ini malah ibaratnya menekan. Apakah sebenarnya Pak, langkah-langkah efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah ini sudah tepat? Atau ternyata ini harusnya jangan dilaksanakan dan perlu dikaji ulang? Ya, saya melihat memang ada latar belakang yang sangat kuat Mbak ya. Ketika pemerintah Prabowo sekarang memunculkan regulasi ini. Artinya
kalau kita lihat dari sisi pemerintah mengatakan bahwa ini adalah langkah di mana anggaran betul-betul diefisienkan dalam arti jangan dihabiskan gitu Mbak anggarannya. Nah ini jadi menurut saya memang ada satu kekeliruan selama ini yang kita lihat bahwa ketika OPD itu menghabiskan anggaran itu bagus, artinya anggaran terserap. Tapi di sisi lain juga ada yang mengatakan bahwa jika anggaran tidak terserap itu tidak bagus. Nah ini klaim pemerintah. Jadi memang setiap akhir tahun itu selalu ada apa namanya di mana OPD kementerian itu melakukan perjalanan dinas, studi tour untuk menghabiskan anggaran. Karena kalau tidak habis anggarannya dianggap tidak berprestasi. Tapi jika misalkan tidak terserap, artinya, sebaliknya, kalau anggaran habis dianggap berprestasi, tapi jika tidak habis dianggap tidak berprestasi. Nah ini fenomena atau kekeliruan yang memang selama ini muncul di OPD Mbak ya, organisasi pemerintah daerah. Sehingga memang wajar jika pemerintah dengan latar belakang seperti itu ingin agar anggarannya dipres, ditekan. Nah ini menurut saya perlu ada perbaikan dalam hal ini, bahwa ada alat ukur atau evaluasi yang memang cukup pas di sini Mbak. Jadi kalau misalkan dibalik sekarang, kalau anggaran tidak habis, ya berarti mungkin tidak bermasalah, dianggap tidak buruk Mbak, artinya cukup berprestasi. Apalagi kalau misalkan kita kaitkan dengan kata efisiensi. Apa sih arti efisiensi? Artinya adalah kalau versi saya menggunakan anggaran yang sekecil-kecilnya untuk mencapai target yang sebesar-besarnya. Nah itu, jadi memang kalau menurut saya sih efisiensi itu penting dalam setiap lini ya, dalam setiap aspek kebijakan. Apalagi sekarang mungkin pemerintah sedang dengan beban utang yang sangat tinggi, itu cukup bagus. Hanya barangkali, nah tadi Mbak saya sambungin Mbak ya, ada kriteria yang belum jelas di sini tentang efisiensinya. Artinya apa? Artinya ada beberapa kementerian yang tidak dipotong, tidak dipangkas, seperti Kementerian Pertahanan, Kepolisian, TNI, BIN, Kejaksaan Agung. Tapi di sisi lain ada banyak OPD yang memang atau kementerian yang dipangkas. Nah ini kriterianya menurut saya belum jelas Mbak ya. Apa kriteria pemerintah ketika menetapkan suatu efisiensi di sini? Yang kedua, saya juga melihat bahwa 16 pos anggaran yang betul-betul dipangkas ini, ada banyak pos-pos yang krusial Mbak, yang semestinya tidak dipotong, seperti beasiswa ya, pendidikan ya. Itu kan hari-hari ini teman-teman mahasiswa itu banyak protes Mbak ke saya Mbak. Ada katanya ke depan KIP-nya dipotong, kata Indonesia Pintarnya, beasiswa yang ke LPDP juga dipotong. Bahkan ada teman yang memang anaknya mau keluar negeri itu agak khawatir nih, dipotong nggak beasiswanya. Kemudian juga ada misalkan bantuan pemerintah ya tentang bansos dan sebagainya juga dipotong. Itu menurut saya termasuk dalam konteks kriteria yang tidak jelas. Dari 16 pos itu ada yang menurut saya perlu dievaluasi. Kira-kira apa yang mesti dipangkas? Kalian mungkin tadi pos-pos yang memang ya perjalanan dinas, studi tour, menurut saya itu ya studi banding atau rapat-rapat di hotel, ya proporsional saja lah. Kira-kira dipangkasnya dalam konteks seperti apa gitu. Kalau urgent di hotel, itu kalau tidak urgent ya tidak, misalkan. Atau akhir tahun tidak perlu ada lagi perjalanan dinas ke sana sini ke daerah, ke luar negeri ya, karena memang itu sangat tidak substantif Mbak ya. Banyaknya itu lebih banyak wisata Mbak ya, banyaknya itu piknik ya buat para ASN. Nah, itu mungkin Mbak ya. Baik Pak, betul sekali, memang ini juga yang menjadi pertanyaan lah ibarat ya di masyarakat terkait kriteria. Ini seperti apa sih pemerintah nih, kok beberapa instansi yang ada ini malah tidak mendapat potongan, dan instansi yang krusial justru ini mendapat potongan yang amat sangat besar. Nah ini kembali kepada efisiensi nih Pak ya. Ini bagaimana menurut pandangan Bapak terkait dengan adanya efisiensi justru mengorbankan program-program yang baik untuk keberlangsungan Indonesia? Iya, dampaknya kan cukup sangat lumayan Mbak ya. Ketika pemangkasan anggaran tersebut dilakukan pada pos-pos yang memang bersentuhan dengan masyarakat ya, dengan pelayanan publik, misalkan infrastruktur ya, jembatan, gedung sekolah, jalan-jalan desa, itu
apa namanya, dampaknya kan sangat kuat ke masyarakat, sehingga memang kriterianya juga harus harus cukup kuat dari pemerintah pusat ketika anggaran untuk proyek infrastruktur dipotong, apa alasannya, apa reasonnya gitu ya Mbak. Nah, tapi di sisi lain juga kita melihat ya, anggaran yang nanti dialokasikan itu untuk program makan gizi gratis. Nah ini juga menurut saya agak ambisius Mbak ya. Dana yang di awal kan 70 triliun kalau tidak salah tuh, MBG ini kan makan gizi gratis ini. Tapi akhirnya kan bertambah menjadi sekitar 100 triliun. Dan uangnya rencananya dari FNC ini, dana ini. Nah, sehingga memang ada paradok juga ya, dalam arti ada hal yang sangat berkebalikan ya, ketika bicara efisiensi tapi ternyata memang penggunaannya untuk program-program yang ambisius. Di sana juga saya lihat ya, banyak sekali ya kunjungan kenegaraan presiden ya, kita kritik presiden dalam konteks dia sebagai pejabat presiden ya, bukan personal, yang mungkin memakan biaya banyak. Dalam waktu dekat juga ada retreat kepala daerah ya di Magelang selama 7 hari. Nah, efisiensinya di mana? Sebelumnya juga kabinet gemuk sekali, staf khusus diangkat. Nah, itu juga menurut saya jadi catatan kita semua ya, bahwa ketika kita bicara efisiensi, mestinya kan menyeluruh ya, tidak parsial ya, tidak hanya di satu pos atau 2 pos, tapi juga seluruh aspek kementerian, termasuk juga mungkin tadi lembaga dan tugas-tugas kenegaraan atau sifatnya lebih ke banyak kunjungan-kunjungan tadi itu Mbak. Betul Pak. Nah ini juga menjadi pembicaraan juga ya, masih di masyarakat terkait ini efisiensi tetap dilakukan, namun kalau kita melihat gitu kan ya, dari staf sus presiden kemudian juga kementerian ini kan memang kabinetnya amat sangat gemuk seperti itu ya Pak. Dan ini justru menjadi ibaratnya sorotan bagi masyarakat terhadap ini bagaimana kelanjutan dari program-program yang ada. Nah, berkenaan dengan hal itu nih Pak, ini adakah gitu kan ya hal bijak yang memang bisa dilakukan? Karena kan kalau kita lihat ya Pak, ini kan selaku pengamat kebijakan publik, bagi para ASN kemudian juga instansi yang memang melayani publik, apakah memang dengan jumlah yang amat banyak itu diperlukan? Atau ternyata tidak usah sebanyak itu? Kiranya bagaimana Pak? Saya sangat setuju Mbak dengan efisiensi sebetulnya, jika dilakukan dengan proporsional dan tepat sasaran Mbak ya. Tadi saya mengatakan, kemarin juga saya pernah sampaikan ke media ya, ke Radar Banten, bahwa seharusnya perjalanan dinas dikurangi di akhir tahun untuk anggarannya dialihkan ke pos-pos yang sangat penting, pelayanan publik, infrastruktur, bahkan kalau perlu ya ke bantuan-bantuan ke masyarakat secara tunai langsung gitu Mbak. Artinya dampaknya kan cukup dapat di masyarakat ya. Nah, berkenaan dengan tadi itu, saya pikir atau menurut subjektivitas saya, bahwa ASN ya, karena memang abdi negara Mbak ya, harus bisa juga ya mensiasati bagaimana caranya agar dana yang memang sudah dipangkas ini ditujukan untuk anggaran-anggaran yang memang prioritasnya tinggi gitu Mbak. Jadi bukan lagi kebijakan yang prioritas, tapi prioritasnya sangat tinggi, yang sangat urgent. Karena saya melihat ada kecenderungan sepertinya ini tetap akan berjalan Mbak, bahwa efisiensi ini Kementerian Keuangan walaupun sudah ada konstruksi dengan DPRD, dengan DPR RI, tapi mestinya sepertinya gitu Mbak, ini akan dilanjutkan Mbak. Sehingga perlu ya bagi pemerintah daerah, terutama di Banten dan daerah-daerah lain, untuk bisa segera menerapkan strategi yang sangat tepat. Apa kira-kira langkah-langkah yang perlu diambil dengan kebijakan efisiensi ini? Oke. Baik. Nah kemudian Pak, ini juga menjadi pertanyaan di masyarakat terkait apabila gitu kan ya, ini efisiensi memang sudah diterapkan. Kalau menurut saya sendiri ini di beberapa instansi juga sudah mulai diterapkan ya Pak ya. Nah namun ini jika akhirnya benar-benar gitu terjadi, kemudian Pak, ini kan akan berdampak pada kualitas pelayanan publik. Nah ini bagaimana Pak? Apakah nanti malah karena akhirnya anggarannya dikecilkan atau dipres lah ya seperti itu, malah ternyata pelayanan publiknya tidak baik? Ini seperti apa tanggapan Bapak? Ya, harapan saya bahwa efisiensi yang memang nanti diterapkan ini dampaknya ke masyarakat tidak terlalu besar secara negatif Pak ya. Artinya kalau kita lihat efisiensinya hanya berdampak pada
hal-hal yang sifatnya tidak urgent gitu Mbak. Nah, justru kalau misalkan OPD-nya mampu merancang suatu kebijakan yang prioritas tinggi, kemudian juga menerapkan yang namanya money follow program, artinya kebijakannya mengikuti anggaran yang ada gitu Mbak. Anggarannya berapa? Nah, sehingga kebutuhannya apa? Ini mesti clear, bisa jelas. Bahwa anggaran misalkan 1 miliar hanya diperuntukkan untuk infrastruktur misalkan. Nah, itu mungkin jalan yang cukup terbaik ya buat suatu daerah ya. Atau dilihat potensi daerahnya kira-kira apa, kelemahan daerahnya apa. Nah, sehingga perlu ditambal di situ. Sehingga penggunaan uang atau anggaran yang ada ini kan benar-benar tadi itu prioritas tinggi dan tepat sasaran, berdampak pada masyarakat. Meskipun memang tidak bisa kita pungkiri Mbak ya, bahwa anggaran yang memang semakin kecil buat daerah ternyata emang agak menyulitkan juga buat daerah ya. Betul. Ketika nanti menjalankan atau melaksanakan program-program pembangunan di daerah tersebut gitu Mbak. Jadi ini memang akhirnya ya kembali lagi ya Pak, bagaimana instansi bisa memaksimalkan anggaran tersebut dan tetap memberikan fasilitas yang terbaik kepada masyarakat. Betul Mbak Rida. Selain itu nih Pak, ini terkait transparansi. Seberapa transparan nih Pak pemerintah dalam menerapkan kebijakan efisiensi anggaran sejauh ini? Saya sih melihatnya kecenderungannya pemerintah tidak terbuka Mbak ya, tidak transparan ya tentang hal ini ya kepada publik, kepada pemerintah daerah terutama ketika menerapkan efisiensi ini. Ya kita tahu 10 tahun terakhir keuangan Indonesia negara ini kan sangat, ya saya bisa bilang mengatakan singkat, keuangan negara ini kita sedang cekak Mbak, sedang bokek istilahnya ya Mbak ya. Beban utang yang sampai 6.000 triliun ya, kemudian juga pajak yang memang tidak maksimal. Sampai 2025 kemarin Januari kan kita hanya 50%. Kalau kita bandingkan dengan tahun lalu kan sangat jomplang, jauh, jangan sampai 90%. Sehingga emang ini keuangan negara emang betul-betul dalam kondisi yang sangat-sangat krisis gitu Mbak. Sehingga emang langkah efisiensi menurut saya sih ini langkah yang memang diambil oleh pemerintah dalam konteks untuk bisa menutup itu semua gitu Pak. Keuangan yang memang sedang bokeh ini, sedang cekak ini. Nah, tadi itu terkait transparansi. Ya, tadi kita ambil contoh ada beberapa kementerian yang memang tidak dipangkas anggarannya. Apa kriterianya? Nah, pemerintah tidak bisa menjelaskan. Tidak bisa memberikan argumentasi kepada masyarakat kenapa anggaran-anggaran untuk kementerian tersebut tidak dipangkas. Tapi sebaliknya, untuk anggaran-anggaran seperti pendidikan, kesehatan, itu dipangkas. Meskipun wacananya kan tidak berdampak katanya kan buat belanja pegawai, buat pelayanan publik. Nah, tapi kita nggak pernah tahu ke depannya apakah itu sesuai dengan apa yang sudah disampaikan atau belum ya. Itu Mbak. Ya baik, jadi memang tadi ya Pak yang menjadi PR adalah bagaimana nih pemerintah menjelaskan kriteria dari adanya efisiensi dan kemudian transparansi yang memang ini sangat diperlukan untuk masyarakat tahu ya, karena kan memang kita tahu juga bahwa yang pengendali terkuat ataupun yang paling tertinggi adalah masyarakat ya Pak, rakyat Indonesia sendiri di negara kita. Nah, baik. Kemudian nih Pak, ini kan ada berita terbaru juga. Kalau sebelumnya kan awal-awal efisiensi anggaran ini sekitar 350 triliun. Dan ini katanya akan berkala menjadi 3 episode lah Pak. Dengan total itu sampai 750 triliun gitu Pak. Namun ini belum dapat dipastikan. Wah ini kan sangat fantastis ya Pak. Meskipun memang ini berdampaknya pada ASN lebih ataupun instansi-instansi yang ada Pak. Tapi kan masyarakat biasa pun akhirnya terpapar. Ini bagaimana sih Pak seharusnya pemerintah menyeimbangkan antara efisiensi anggaran dan juga kebutuhan masyarakat? Ya, isu bahwa ada 3 terminnya kita sudah dengar Mbak ya. Bahwa memang katanya pemerintah dalam beberapa waktu ke depan ini akan menerapkan 3 tahap termin di mana efisiensi akan dilakukan sampai dengan angka 700 ya, kita sudah dengar itu. Nah, tentang bagaimana menyeimbangkan antara efisiensi dengan kebutuhan masyarakat, menurut saya sih poinnya itu pendekatannya pemerintah pusat maupun daerah menerapkan pendekatan tadi saya bilang money follow program. Artinya pendekatan program yang mengikuti anggaran yang ada gitu Mbak. Anggarannya berapa? Kebetulan
programnya apa yang akan diimplementasikan, akan diformulasikan. Nah, ini pertama itu pendekatan melalui holoprogram. Nah, yang kedua ya kita sebagai masyarakat sudah memilih Presiden Prabowo sebagai presiden kita Mbak ya untuk periode 5 tahun ke depan, sehingga kebijakan-kebijakannya dalam konteks yang memang sangat positif ya kita dukung gitu Mbak. Kita dukung dalam arti kita bisa kritisi juga. Nah, poin pentingnya apa? Poin pentingnya adalah selain dari transparansi adalah akuntabilitas, pertanggungjawaban. Jadi di sini sinergitas DPR RI dengan pemerintah juga tetap harus jalan, tapi dengan mengedepankan yang namanya akuntabilitas. Artinya penggunaan anggaran yang memang untuk apa anggarannya, misalkan untuk MBG kah, atau untuk Kementerian Pertahanan yang nanti rencana akan dibentuk semacam batalion pertanian dan sebagainya. Ini perlu perlu dikritisi, perlu dilihat ya, diawasi ya. Bagaimana pertanggungjawabannya. Itu jadi kedua tentang alokasinya. Yang ketiga tentang bagaimana sekarang pemerintah daerah juga mendapatkan informasi yang jelas dari pemerintah pusat. Jadi pemerintah daerah tidak bisa juga menerapkan efisiensi dan kebutuhan masyarakat jika informasinya dari pemerintah tidak transparan, tidak tepat, atau katakanlah tidak terkoneksi gitu Mbak. Ini kan banyak kejadian di mana pemerintah daerah seakan-akan hanya dalam konteks menerima informasi tapi tidak bisa melakukan feedback atau umpan balik di sini Mbak. Ini juga penting karena tetap saja ya pemerintah daerah kan yang paling tahu kebutuhan daerahnya Mbak, kebutuhan masyarakatnya ya. Sehingga ini perlu ada semacam argumentasi dari daerah ketika nanti efisiensi diterapkan. Seperti misalkan Banten butuh bahwa ada 2 daerah yang perlu dibangun infrastrukturnya, Pandeglang Lebak. Nah ini perlu ke depan juga apa-apa Gubernur Banten misalkan mengatakan bahwa untuk 2 daerah tersebut kualitasnya tinggi sehingga efisiensinya dilakukan tapi juga kebutuhan juga bisa dipenuhi gitu Mbak. Nah ini juga menurut saya sih perlu dilakukan oleh Pemda Mbak ya, terutama gubernur yang nanti akan dilantik untuk bisa menegosiasikan bagaimana efisiensi ini kebutuhannya sangat bisa berjalan dengan baik, seimbang itu Mbak. Betul. Jadi akhirnya memang harus seimbang ya Pak, antara memang tadi kita negara melakukan upaya untuk mengefisiensi anggaran, kemudian juga tapi ini kebutuhan masyarakat juga akhirnya tidak dilupakan ataupun tidak diabaikan oleh pemerintah. Ini kalau kita balik ke belakang lah Pak ini ya, adakah cara lain mungkin yang dapat dilakukan oleh pemerintah gitu Pak? Ini dapat dalam mengoptimalkan anggaran negara tanpa harus melakukan efisiensi? Banyak Mbak. Kalau saya lihat dari sisi misalkan optimalisasi pajak kendaraan mewah misalkan, itu kan belum tuntas juga. Jadi kalau kita di jalan berseliweran kendaraan mewah itu kan kita bisa ambil pajaknya, kita berikan sosialisasi, kita bisa keluaran kebijakan yang memang pas agar pajaknya bisa dapat masuk ke negara gitu Mbak. Kemudian juga pajak-pajak buat pengusaha-pengusaha yang memang mengeksplorasi sumber daya alam kita, misalkan tambang, mineral. Kemarin PSN PIK 2, nah itu kita perlu evaluasi lagi. Pajaknya berapa sebetulnya kita dapatkan dari situ? Investasinya di sana berapa? Sehingga itu kita bisa ambil ya. Kita bisa ambil, kita bisa manfaatkan untuk pembangunan. Nah, selain pajak tadi itu juga menurut saya sih perlu ya Mbak ya, yang namanya pemerintah juga bermitra dengan swasta untuk program-program yang memang perlu agar kayak misalkan gini, ambil contoh rencananya bahwa perjalanan dinas nanti pertemuan di hotel tuh dikurangi Mbak. Ini kan dampaknya kan buat pengusaha hotel sangat berasa Mbak ya. Sehingga apa? Sehingga mereka mungkin akan merugi atau akan mengalami kekosongan tamu ketika para ASN tidak lagi datang untuk menginap atau mengadakan pertemuan. Nah, di sini pelibatan sektor swasta juga sangat penting oleh pemerintah. Sehingga tenaga kerja swasta juga bisa dimanfaatkan, juga kemudian juga swasta juga tetap bisa berjalan dengan baik bisnisnya. Nah ini kan juga perlu dipikirkan oleh pemerintah, kira-kira apa langkah terbaik ketika hal itu dilakukan.
ketika hotel-hotel tidak digunakan, tentu nanti dampaknya ada PHK misalkan, ya kan? Nah, kemana pekerja ini akan disalurkan? Nah, pemerintah perlu memikirkan itu. Kira-kira apa langkah-langkah yang akan dilakukan setelah kebijakan itu dilakukan, Mbak? Baik, ya lagi dan lagi ya Pak, ini sebenarnya kalau kita lihat kan pro kontra terkait efisiensi negara ini pasti selalu ada. Dan kita juga berharap bahwa memang upaya yang dilakukan pemerintah tentunya ini menjadi upaya yang benar-benar sudah dipikirkan solusinya, kemudian juga sudah dipikirkan caranya agar juga memang masyarakat ini tidak menjadi korban. Lagi dan lagi ini kan mau menuju Indonesia emas ya Pak, ini kok rasa-rasanya makin kesini nih, kita nih makin lelah Pak dengan pemberitaan di negara Indonesia gitu ya. Nah, baik Pak, ini sebelum kita menutup perjumpaan kita hari ini, boleh disampaikan closing statement terkait tema kita hari ini membahas mengenai efisiensi anggaran. Silakan Pak. Ya, efisiensi urgent. Tidak hanya sekarang, bahkan seharusnya dilakukan semenjak 20 tahun atau 25 tahun yang lalu, Mbak, ketika reformasi tidak berjalan. Nah, hanya barangkali efisiensi yang tepat adalah efisiensi yang memang betul-betul proporsional dan dapat melindungi masyarakat dari dampak-dampak yang negatif. Artinya apa? Efisiensi jangan sampai mengorbankan masyarakat. Itu intinya. Efisiensi juga jangan sampai mengorbankan atau mengabaikan kebutuhan masyarakat yang sedang membutuhkan. Kita ambil contoh kemarin, efisiensi misalkan dalam soal gas. Ada sinyalemen bahwa gas akan dialokasikan ke para agen-agen. Itu kan berdampak ke masyarakat. Itu juga bagian dari efisiensi sebetulnya. Nah, tapi mungkin kurang tepat. Efisiensi itu menurut saya juga dalam konteksnya tadi saya katakan menggunakan sumber daya yang sekecil-kecil untuk mencapai target yang sebesar-besarnya. Nah, ini PR pemerintah pusat maupun daerah, bagaimana caranya agar efisiensi dapat dilakukan secara tepat sasaran. Tepat sasaran siapa? Tepat sasaran kepada masyarakat yang memang menjadi objek pembangunan. Sehingga apa? Sehingga efisiensi itu dapat berjalan seimbang antara kebutuhan dan anggaran yang sudah disediakan. Baik, terima kasih Bapak atas closing statement-nya. Jadi intinya harus seimbang antara bagaimana pengeluaran dan juga kebutuhan. Terima kasih Bapak atas waktunya hari ini. Semoga apa yang kita perbincangkan bermanfaat ya Pak ya untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ya, sama-sama Mbak Rida. Salam buat tim teman-teman di Sultan TV. Baik Pak, kita tutup Pak perjumpaan kita pada hari ini. Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita bersama Dr. Ahmad Sururi MSI yang merupakan pengamat kebijakan publik. Membahas mengenai efisiensi anggaran Republik Indonesia, penghematan atau pengorbanan. Semoga apa yang kita perbincangkan tadi dapat bermanfaat dan berkelanjutan. Saya, Raud Lorida dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.